Tunggu dulu ya, Le. Ya, Bang. Lihat dulu ke depan. Udah clear, udah. Ntar, tinggal nunggu tanda tangan. Tinggal nunggu tanda tangan lagi. Itu mana yang lain? Ada ke bawah tuh di sini. Oh. Oh iya, jam 11. 3 jam. Isi Bang. Oh, Bang. Ya. Ini lantai 1 kan? Ya, Bang. Kiri Ya, ya? siap. Wah, hujannya gede banget. Foto dulu, nih. Fotoin dulu, Dok. Dari situ. Ini tetap live, Aku dulu ini sendiri, tetap ya. live kan. Aku dulu sendiri baru. 1, 2, 3. Ale. Ya. 1, 2, 3. Ayo, Om. Om, ikut. 1, 2, 3. Oke. Oke. Woi. Wow. Gimana? Horas. Wah, biasa. Lihat. Ada apa nih? Pendampingan? Biasa, ada biasa lah. Hari Andar. Oh, Bang Andar. Mana Bang Andar? Kita disuruh. Oh, gitu. Bang Andar dipanggil atau gimana? Bukan. Beliau yang melaporkan kan? Iya. Iya, yang kemarin. Udah itu aja, cukup ya. Yuk. Nah, oke, siap. Lai foto dulu, Lai. Yes. Ini Batu Bima ini. Ini tentang. Terima kasih. Salam Bang Andar ya. Bang Andar Situmorang. Nah, ini dianya voice note tuh. Bin channel di Udah, salam hormat. pantau ya. Hah? Belum baca tuh. Iya, udah penuh. Oh, 700 orang. Ngeri. Kita lagi di Mabes Polri. Ada kartu nggak? Ya. Kok. Nah, sini aja deh. Ya, sebelah sini aja. Ayo Bro. Ini Si Wido ngapain lama-lama? Minta tolong sama ininya. Udah lewat. Maju. Lewat. Sini ininya, terus di depan. Kapan bicara lah. Jadi sini lah. Laila yang berstatement. Ya, apa yang mau ditanyakan? Soal materinya soal apa Ya, di dalam hari ini Pak Firdaus diperiksa oleh Mabes Polri Unit 1 Kemnak. Pertanyaannya adalah hampir sama waktu pertama ya. Nah, itu pertanyaannya sekitar 24 pertanyaan. Sama isinya sama. Cuman ada sedikit penambahan aja. Nah, itu aja sih. berarti garis besarnya soal peristiwa Ya, di hari itu juga yang dilakukan. ya. Ini pemeriksaan kedua kan ya Bang? Atau keberapa? Bukan, ini kan
penyidikan. Dari lidik naik ke sidik. Iya. Jadi gini. Jadi ini proses dari penyelidikan lalu proses ke penyidikan yang akan menentukan siapa tersangka nanti kalau memang ada tersangka. Ya. Jadi proses ini menuju ke penyidikan. Naik sidik. Jadi kalau udah naik sidik itu berarti siapa yang akan jadi tersangka di antara orang-orang yang dilaporkan ini? Apakah polisi siap mentersangkakan orang-orang ini karena peristiwa hukum di pengadilan itu? Nanti kan ada masing-masing mendalilkan. Masing-masing orang itu punya dalil. Hukum itu kita menganut sistem hukum kausalitas. Kausalitas itu artinya hukum sebab akibat. Siapa yang melakukan terlebih dahulu dan siapa yang mengakibatkan peristiwa hukum yang ada di pengadilan. Jadi akibat dari perbuatan mereka, siapa yang mendahului. Jadi saya jelaskan tadi di proses penyelidikan kepada penyidik bahwa selama ini kan yang diperiksa hanya saya dengan Bung Rasman. Lalu saya protes. Saya minta dipanggil juga itu 2 orang PAMDAL. Dipanggil juga karena mereka yang awalnya masuk ke dalam mencekik leher klien saya Rasman Arik Nasution. Dan saya juga minta wanita yang berteriak, yang memprovokasi ribut. Pada saat 2 orang itu semacam kayak disetting. Jadi waktu pertama kali mereka masuk, ya 2 orang PAMDAL ini yang mengaku PAMDAL pakai baju batik, ya, yang legalitasnya kami belum ketahui dia apakah benar PAMDAL atau bukan, ya. Dia masuk karena adanya teriakan-teriakan seorang wanita. Ribut, Rasman dikeroyok, Hotman dikeroyok. Ada seorang wanita yang teriak seperti itu. Akhirnya masuklah 2 orang PAMDAL ini mencekik leher Rasman. Pada saat pencekik itu saya kurang melihat ya karena saya sedang bebenah mau keluar. Karena pada saat itu sidang diskor. Waktu saya melihat handphone, tahu-tahu saya dicolek oleh Ibu Eli Daneti, Ibu Haja Elianiti. Rasman dikeroyok gitu. Tolonglah bantu. Nah, secara spontan saya tegur jaksa. Jaksa, kau jangan masuk. Kau ini ngambil kewenangan PAMDAL. Ada apa bang? Bla. Akhirnya cekcoklah saya dengan jaksa. Nah karena jaksa tuh ya semuanya masuk, nah kami sebagai kuasa hukum merasa tidak diorangin, ya saya akhirnya spontan naik meja, gitu. Sambil berbicara pada jaksa, kau jangan keroyok klien saya, ini bukan kewenangan kau, ini kewenangan PAMDAL. Jadi saya saling ini, akhirnya jaksa itu melontarkan kalimat-kalimat anarkis kepada saya, melontarkan kalimat tidak santun kepada saya. Nah makanya saya tadi minta jaksa semua diperiksa biar equal. Kalimatnya yang ngata-ngatai saya dengan kalimat kasar yang nggak pantas disebutkan oleh seorang penegak hukum, gitu. Makanya saya bilang tadi orang Mabes Polri pemeriksa penyidik, tolong panggil jaksa semua, panggil semua jaksa, panggil semua, bila perlu hakimnya dipanggil juga untuk memberi keterangan. Karena ini semua berawal dari Hakim Sofia Marbun yang memimpin persidangan tidak equal, tidak adil, ya, terkesan berat sebelah, gitu. Makanya saya bilang tadi di sini, saya menghargai prosesnya, saya menghargai ketua pengadilan untuk menjaga marwahnya, katanya, saya menghargai. Tetapi saya mengkritisi karena ketidakelokan dalam proses peradilan tersebut. Harusnya ketua pengadilan mengajari atau membina seorang hakim agar tidak arogan, seperti Sofia Marbun. Arogansinya gimana itu? Ya, arogansinya karena dari pihak kami ingin berbicara selalu di-cut. Bang Rasman selalu dilarang untuk berbicara. Beberapa kali itu. Dan kami dibentak-bentak bagaikan anak kecil. Kami ini penegak hukum sama seperti mereka. Kami catur wangsa 4 pilar penegak hukum. Gitu. Kami dibentak-bentak itu udah gak layak seorang hakim membentak-bentak kami. Kami penegak hukum sejajar. Setara dengan mereka. Setara dengan polisi, setara dengan jaksa. Jadi siapapun yang ingin berpihak semena-mena terhadap profesi kami akan lawan. Gitu. Kami nggak akan pernah takut. Ya, ada 32 pertanyaan, namun saya minta pertanyaan yang lain dicoret. Ya, saya bilang saya coret, saya nggak terima. Diganti pertanyaannya dari 24 pertanyaan. Emang kenapa bang? Pertanyaan yang coret itu kenapa? Ya, saya nggak ada kaitannya dengan urusan di persidangan, nggak ada. Beda. Ada saya coret. Tapi misalnya mensreanya itu nggak. Pertanyaan jebakan ya. Mensreanya di sini nggak ada ya bang. Nggak ada apa. Dibilang pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kok hakim nggak senang? Kalau nggak senang jangan menjabat. Resiko jadi pejabat itu, ya kan? Kalau you nggak senang jangan jadi hakim. Karena pejabat siap dikritik.
Ya, perbuatan tidak menyenangkan. Lalu pasal 207, berbuat gaduh dengan kekerasan, memaksa, ya, di muka umum kepada lembaga hukum atau apa gitu kan. Nah, itu kami tidak pernah memaksa. Maksa apa? Apa yang kami paksa? Berarti abang dengan menaiki meja itu menurut abang itu tidak membuat gaduh? Tidak membuat gaduh karena sudah didahului oleh pembuat gaduh, yaitu jaksa dan 2 orang itu, dan terutama hakim. Dan karena Kalau hakimnya itu adil, nggak mungkin kami ribut. Saya punya track record di pengadilan. Cari track record saya di pengadilan, tidak pernah saya cari ribut di pengadilan. Saya selama belasan tahun menjadi pengacara tidak pernah mencari ribut di pengadilan. Saya selalu santun. Ya, dan tadi saya sudah jelaskan kepada penyidik bahwa saya dipecat oleh seorang ketua umum Kongres Advokat Indonesia yang ilegal, yang bernama Siti Jamila Lubis, yang tidak terdaftar di Ditjen AHU. Saya sudah bilang gitu, Mak, sama Polri. Jadi saya minta kepada Polri tadi, tolong keluarkan surat SP3 kalau memang saya tidak tersangkakan. Karena surat itu untuk saya bawa ke Mahkamah Agung agar saya berita acara sumpahnya dicairkan kembali. Itu permintaan daripada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Banten. Ya, jadi proses ini penentu apakah saya bisa sidang lagi atau tidak. Ini proses penentu saya sebagai advokat penentu. Jadi kalau saya tidak ditersangkakan, surat itu keluar dan saya bawa ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi dan saya menjadi advokat kembali. Dan perlu dicatat ya, saya keluar dari Kongres Advokat Indonesia jauh sebelum saya dipecat. Kenapa? Karena setelah saya selidiki ternyata Siti Jamila Lubis tidak terdaftar di Ditjen AHU. Makanya saya dirikan organisasi pembasmi. Ingat ya, jangan GR dulu. Saya tidak pernah dipecat oleh Pak KAI. KAI memecat saya setelah dia tahu saya didirikan organisasi pembasmi. Ingat itu ya. Saya bukan dipecat, ya. Tapi KAI mencari kesempatan untuk melegalkan ya kebohongannya di hadapan masyarakat banyak. Seakan-akan saya dipecat. Saya tidak dipecat, Bos. Saya ketua umum resmi Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia yang tercatat di Ditjen AHU, yang sah secara mandiri, ya, berdiri di kaki sendiri, menjadi penegak hukum dan menjadi wadah tunggal advokat di Indonesia. Ingat ya, jangan GR dulu. Saya tidak pernah dipecat. Kalau saya dipecat oleh seorang ketua umum yang ilegal dan tidak tercatat di Ditjen AHU, maka pemecatan saya tidak sah. Dan Mahkamah Agung harus mencairkan berita acara sumpah saya melalui organisasi pembasmi. Tidak ada itu pemecatan. Tidak ada. Ingat ya, saya sekali lagi bilang, KAI setelah mengetahui saya mendirikan organisasi pembasmi dan saya setelah mengetahui bahwa Siti Jamila Lubis itu adalah ilegal, ya, saya duga ilegal, ya, bukan seorang ketum yang tercatat di organisasi yang resmi di Ditjen AHU, makanya saya mengundurkan diri. Saya sudah mengundurkan diri sejak sebelum saya dipecat. Sudah diketahui oleh ketua provinsi, yaitu saudara Anwar. peluang menurut abang SP3 ini seperti apa, Bang? Kalau untuk diri saya, ya, kalau untuk yang lainnya seperti Rasman, kan ada Eli Daneti, ada istrinya Bang Rasman, Ade Suryani dan lain-lain, itu kan akan diperiksa juga. Jaksa juga, hakim juga saya minta diperiksa. Lalu selain hakim juga, Pandal yang 2 orang yang nyekek Rasman juga saya minta diperiksa dan akan diperiksa semua. Jadi siapa yang tersangka, bola ini melintir kemana-mana, begitu loh. Tapi kalau saya ditersangkakan, saya memegang kuasa, Bos. Saya naik meja megang kuasa. Hah? Kuasanya apa, Bang? Ya kuasa sebagai pengacara. Bang, tapi Bang, abang berharap gak? Maksudnya izin advokat tadi kembalikan, Bang, dengan maksudnya tidak ditersangkakan, akhirnya kan gitu kan? Loh, saya ini kan gak ngaruh. Mau dikembalikan atau tidak, saya tetap nuntut, gak ngaruh. Kalau kamu punya malu, hei pejabat hukum, khususnya di Mahkamah Agung, kembalikan berita acara sumpah saya. Karena itu sumpah saya kepada Allah SWT. Nggak bisa dibukukan oleh siapapun. Dan pembekuannya harus melalui mekanisme sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003. Ya, pasal 3 dan pasal 4. Harus melalui sidang etik. Kalau tanpa sidang etik berarti ada rekayasa. Ada istilahnya ada proses oportunitas yang terjadi di pembekuan berita acara sumpah saya. Tetapi hari ini saya menyambut baik ya permintaan daripada Mahkamah Agung yang meminta agar proses penyidikan ini selesai dan saya kembali menjadi advokat. Berarti harapannya Di sini. Iya. Kalau ditersangkakan pasal apa saya? Kalau di pasal apa saya mau tahu pasal apa 335 ya, perbuatan menyenangkan, tidak menyenangkan itu hanya bisa untuk orang sipil, bukan pejabat publik. Jadi abang merasa Ya, kalau pasal 207 ya, itu untuk orang-orang yang membuat kacau dan gaduh di persidangan tanpa sebab. Ya. Kita ada sebabnya kok gaduh, karena hakimnya tidak equal, tidak adil. Ada sebabnya kita gaduh,
Ya kan? Karena jaksa ikut mengeroyok klien kita. Gitu loh. Mengeroyok artinya pandangan saya menggerubuti klien saya. Harusnya mereka izin dulu dong pada kita. Izin kepada kita, memanggil kita untuk memisahkan antara klien dia si Hotman Paris, ya Bang Hotman Paris dengan klien saya Ratna Agustinus, tidak langsung mengambil tindakan, tidak menghargai kami sebagai kuasa hukum. Itu juga perbuatannya tidak baik sebagai seorang penegak hukum seperti jaksa gitu. Makanya ini akan diperiksa semua. Ya. 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 Oke. Bang, minta kontaknya dong bang. Ya. Wawancara apa? Itu yang tadi. Tempatnya bang. Ya. Soal intoleransi. Hah? Soal intoleransi. Ganti dulu dah tuh.